Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari turnamen Grand Chess Tour 2023. Seri ketiganya Super United Rapid dan Blitz Kroasia untuk hari pertama. Hari pertama Visi Anand memimpin klasemen di permainan Rapid kawan. Permainan Rapid hanya menggunakan round robin saja, bukan double round robin. Artinya nanti ada 9 babak selama 3 hari ini kawan. Sementara Visi Anand ini menempati posisi pertama dengan perolehan 5 poin. Hasil 2 kali kemenangan, 1 kali kalah. Setiap kemenangan di permainan Rapid kawan dihitung 2 poin, remis 1 poin. Nanti dalam permainan Blitz normal lagi kawan, menang 1 poin, kalah 0 poin, dan remis setengah poin. Tempat kedua di permainan Rapid hari pertama ada Magnus Carlsen, diikuti Jan-Christoph Duda, Richard Rapport, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di tabel ini. Dan seperti yang saya sebut di video tadi kawan, kita akan mengulas permainan yang paling banyak di request di kolom komentar. Ada yang ingin melihat permainannya Visi Anand, ada juga yang ingin melihat permainan Alireza Firoza, tapi yang paling banyak ingin melihat permainan Richard Rapport versus Fabiano Caruana di game pertama. Langsung kita otak-atik permainan mereka berdua, kita ke papan analisis. Langsung saja Richard Rapport di sini pegang putih mengawali dengan pion E4 dibalas dengan permainan French defense oleh Fabi pion E6. Dan seperti biasa pion D4, pion D5, tapi tidak kali ini dari Richard Rapport bermain dengan pion D3. Variasi King's Indian Attack dari French defense kawan. Mungkin kawan-kawan sudah tahu tipikal permainan Richard Rapport ini kawan, penuh dengan ide-ide yang bisa kita pelajari. Sering keluar dari jalur utama yang dipilih oleh banyak pemain kawan. Tak salah juga bagi Ding Liren merekrut Richard Rapport ini menjadi pendampingnya, menjadi asistennya untuk bisa mengalahkan Ian Nepomniachtchi di kejuaraan dunia 2 bulan yang lalu kawan. Richard Rapport ini adalah sekondari dari Ding Liren ataupun asistennya. Oke, lanjut kawan. Di sini pion D5 merupakan jalur utama ataupun pion C5. Fabi memilih dengan pion D5 kawan. Kalau kalian ingin memainkan pion C5 akan bertransposisi ke permainan Sisilia Prancis setelah kuda F3, kuda C6, balasan hitam kawan. Memilih jalur utama dengan pion D5 di sini oleh Fabi dan kuda berkembang ke petak D2, pilihan utamanya kawan di posisi ini. Dan biasanya dalam permainan King's Indian Attack, putih akan menyiapkan Viajento gajah terang nanti kawan di sayap raja. Setelah kuda F6 ini kawan, biasanya kuda F3 akan dilanjutkan oleh putih. Kemudian ada pion C5 di sini kawan. Berencana Viajento putih dengan pion G3 terlebih dahulu setelah gajah E7, gajah G2, dan rokade. Itulah settingannya kawan setelah kuda F6, kuda F3. Tapi tidak bagi Richard Rapport bermain dengan pion E5 untuk mendapatkan ruang. Kuda F mundur ke petak D7, pion F4 dimainkan, perkuat rantai pionnya. Kalau ada serangan menteri tak ada masalah, masih ada pion G3. Dan di sini pion C5 kawan untuk mendapatkan kontrol petak pusat. Pion G3, ada kuda berkembang ke petak C6, kemudian gajah G2, selanjutnya pion F6. Di sini juga ada pilihan gajah E7 ataupun juga persiapan serangan sisi menteri, mendapatkan ruang sebanyak mungkin sisi menteri dengan pion B5, tapi pion F6 dimainkan oleh Fabi. Setelah baku hantam pion di sini, rencana Fabi adalah mengaktifkan kudanya kembali ke petak F6 dan nanti digunakan kawan lajur semi terbuka di lajur F ini oleh bentengnya yang jika rokade pendek langsung menempati lajur F. Tapi masalahnya kawan, hitam akan mempunyai pion yang menggantung di petak E6 ini. Kita lihat saja kawan, apakah Fabi berhasil mengadu pionnya nanti di petak pusat. Di sini kuda G ke F3 perkuat posisi pusatnya E5. Gajah gelap D6 berkembang untuk persiapan mengadu pionnya kawan. Di sini rokade terlebih dahulu dan benteng E1 perkuat lajur E-nya terutama petak E5. Menteri C7, pertarungan sudah disiapkan oleh kedua pemain. Perebutan petak E5 ini. Menteri E2 dan gajah berkembang ke petak D7. Ada pion C3. Tidak terburu-buru mendorong pion E5-nya kawan karena kontrol petak E5 ini masih cukup kuat dari putih. Ada pion, ada kuda, ada menteri bersama bentengnya. Tak mungkin untuk mendorong pion. Memilih raja bergeser ke H8 untuk menghindari diagonal terang terbuka. Di sini ada kuda B3 untuk tekan pion ini mungkin bersama gajahnya nanti kawan langsung diperkuat dengan pion B6. Di sini pion D4 tantang Richard Rapport kawan. Untuk sekaligus perkuat kontrol petak E5-nya, membuat pion ini selamanya menggantung, bisa diserang nanti. Apakah nanti diikuti dengan kuda G5 untuk merebut satu pion ini ke depan.
Di sini kalau kalian ingin mencoba menutup permainan dengan pion C4, selamanya pion ini akan menjadi pion lemah kawan, tidak terlalu menguntungkan bagi hitam. Kalaupun sekarang kalian mencoba menerima tantangan putih dengan cara pertukaran seperti ini, masih bisa diambil balik dan nanti kuda ini akan menempati outpost yang sangat bagus juga kawan dari putih. Ini agak nge-lag ini posisi papannya kawan, tidak seperti biasa, agak sedikit lambat pergerakannya. Oleh karena itu di sini kawan, Fabi memilih kudanya manuver ke peta E7 terlebih dahulu, kemudian melanjutkan pengembangan gajah E3 Richard Trapot. Ada kuda F5 serang gajah, gajah dipertahankan mundur ke F2, diserang lagi oleh kuda di peta E4. Dan di sini kawan bermain dengan kuda B ke D2 menantang pertukaran kuda. Dan Caruana memilih ambil gajah kawan. Sehingga sekarang Caruana bermain dengan sepasang gajah, sedangkan Richard Trapot bermain dengan sepasang kudanya. Diambil balik menggunakan menteri. Kemudian ada benteng AC8 di sini kawan untuk menghindari diagonal ini dari potensi diagonal terang terbuka nanti dan mendukung menterinya bertarung di lajur C. Kemudian ada raja bergeser ke H1. Dan di sini baru Fabi memulai pertarungan kawan, membuka permainan-permainan karena dia bermain dengan sepasang gajah. Dia butuh permainan terbuka agar gajahnya lebih efektif. Diambil balik menggunakan kuda dan selanjutnya punya kesempatan untuk mengadu pion menggantungnya kawan. Walaupun nanti ada potensi kehilangan satu pion terpisah di lajur D ini. Dan diterima juga pion F ambil pion E5. Gajah ambil balik kawan. Kemudian Richard Trapot bertukar kuda pukul kuda F5. Diambil balik oleh benteng. Menteri menghindar ke peta E3 dan gajah mundur ke peta D6. Coba reposisi mungkin kawan ke peta C5. Kuda B3 menghadang pergerakan gajah ataupun ingin menempati peta D4 dan di sini benteng C bergeser ditumpuk di lajur F. Kuda D4 serang benteng kawan, benteng menusuk ke baris kedua mencoba ingin mendapatkan pion ataupun pressure gajah di sini dihadang oleh benteng E2. Benteng turun ke peta F6 menolak pertukaran, ada benteng AE1 ditumpuk di lajur E. Di sini pion B5 dimainkan oleh Fabi. Untuk mencoba bermain di sisi menteri kawan, di sini ada juga pilihan dengan gajah G4 untuk memisahkan benteng yang sudah terkoneksi ini kawan. Tapi memilih dengan pion B5 lanjut Fabi tadi dan ada pion A3 menghentikan laju pion hitam, ada pion A5 melanjutkan permainan di sisi menteri dan selanjutnya menteri bergerak ke peta G5. Coba tekan pion yang di sini kawan. Pion B4 dimainkan oleh Fabi, diterima pion A pukul pion B4, pion A pukul pion B4 dan tidak melanjutkan pertukaran sekali lagi kawan. Bermain dengan benteng diangkat naik ke peta E3. Fabi melanjutkan pertukaran pion kawan. Kenapa tidak ambil pion ini? Ya memang pilihan terbaik ambil pion ini dengan menteri kawan, tapi memilih dengan benteng E3 dan Fabi melanjutkan pertukaran pion B pukul pion C3. Pion B pukul pion C3 dan di sini kawan bermain dengan gajah bergerak ke peta C5 untuk coba tekan kuda, mengepin kuda terhadap benteng, menteri bergerak ke peta E5, lanjut Richard Trapot menantang pertukaran, ditolak menteri ke B6 dan akhirnya Richard Trapot ambil pion D5 dengan menterinya. Kalau pilihan terkuatnya benteng kawan ke peta F3 menantang pertukaran ataupun ambil pion ini dengan gajah. Tapi memilih ambilnya dengan menteri memberikan kesempatan gajah C6 kawan untuk coba ambil gajah di peta G2. Dan ada opsi menteri ini bergerak ke peta C4 kawan, pilihan stockfish seperti, tapi mungkin yang tidak disukai oleh Richard Trapot, rajanya nanti akan dikejar-kejar kawan, memberikan kesempatan benteng ikut bermain. Tapi di sini Richard Trapot memilih untuk sikat gajah dengan kudanya, merelakan bentengnya kawan. Gajah ambil benteng E3, kuda menghindar ke peta E5 dan di sini ada gajah F2. Ada opsi juga menteri ini bergerak ke peta A6 untuk mengawal peta F1 berikan dukungan bagi benteng. Pasti putih tidak akan tertarik ambil gajah ini karena ancamannya skakmat kawan. Sikat balik dengan gajah, ambil balik dengan menteri skakmat. Jadi kemungkinan di posisi ini kawan saat ditawari dengan gajah, pion C4 terlebih dahulu dimainkan oleh putih. Blokade akses menteri dan sekarang gajah bisa bermain di peta F2. Itulah opsinya. Tapi Fabi tadi bermain dengan langkah gajah F2 langsung kawan. Selanjutnya ada benteng D1. Kemudian di sini menteri ke peta C7. Coba ancam pion ataupun juga persiapan mengepin kuda nanti untuk mendapatkan kuda kawan. Di sini kuda langsung lari ke peta D7. Garbo kedua benteng. Benteng digeser ke lajur D kawan. Kalau kuda menghindar, menteri jatuh. Itulah yang dilakukan oleh Richard Trapot.
menukarkan menterinya dengan 2 benteng hitam. Kita temui permainan benteng plus gajah terang plus kuda dengan keunggulan 1 pion melawan menteri plus gajah gelap. Di sini menteri ke petak E5 kawan, dan ada kuda ke E3 berkorban kuda, buka jalan bagi benteng, awas ancaman baris belakang. Pion H5 dimainkan oleh Fabi, buka ruang bagi pergerakan raja, dan kuda menghindar ke F1, melepaskan pionnya kawan. Kalau kalian ambil pion ini tak ada masalah, tapi memilih dengan pion G5. Benteng D5, coba ingin rebut pion-pion hitam. Menteri mundur ke E7, tetap pertahankan pion. Ada pion H4, baku hantam. Di sini benteng memilih ambil pion H5, tempo skak terlebih dahulu. Raja G7, baru benteng ambil pion H4. Menteri ke E2, di sini ada benteng E4. Menteri menghindar bergeser ke C2, ingin rebut pion kawan, dan raja ke H2. Tidak mau ambil pion, bermain dengan gajah bergerak ke C5. Di sini pion mulai didorong ke C4, berkoneksi dengan bentengnya kawan, kemudian menteri F2. Ada benteng G4 skak, raja ke H6. Benteng bergeser ke F4, menteri bergeser ke lajur C, dan di sini ada raja ke H3. Posisi sampai langkah ke 53 ini kalau menurut perhitungan engine masih cukup level kawan, tidak memberikan kesempatan hitam juga bisa menang mudah di sini. Tapi kita lihat saja, di sini juga Fabi belum mau menyerah, walaupun posisi rajanya juga terbuka, tidak ada dukungan lainnya bagi menterinya, hanya gajah gelap saja kawan. Jika saja putih mampu mempertahankan posisi kawan, permainan masih bisa beragramis. Tapi kedua pemain pun masih ngeyel kawan, karena di sini Richard Rapport merasa masih punya pion, masih punya harapan untuk punya menteri baru. Sedangkan di sini Caruana bertahan juga melanjutkan permainan karena merasa masih punya menteri. Permainan berlanjut, raja H8 setelah mendapatkan skak dengan benteng F7 tadi, kuda E3 ancam menteri ke G6 kawan. Di sini ada benteng F3 untuk mempertahankan pion dari ancaman menteri bersama gajah tadi kita lihat, dan di sini ada menteri H7 skak, raja G2, menteri D3 kawan, dan selanjutnya kuda ke F5 serang gajah gelap. Di sini menteri E2 skak terlebih dahulu, blokade dengan benteng F2, menteri ke E5 untuk mengawal gajahnya, dan di sini berlanjut dengan raja ke H3. Sayangnya di posisi ini kawan, Fabi melakukan blunder dengan langkah gajah E7 kawan. Langkah terbaiknya yang terkuat adalah menteri ini bergerak ke petak F6, tapi memilih dengan gajah E7 setelah raja bergerak ke petak G4 ini, Fabi menyerah. Apa tujuan raja bergerak kawan? Selain untuk membackup kudanya, juga berikan jalan bagi benteng ancaman skakmat. Jika kalian tidak ingin terkena skakmat, maka kalian harus sikat salah satu perwira putih ini. Menteri ambil kuda untuk mencegah pergerakan skakmat. Coba lihat, benteng ini siap meluncur kawan. Ke sini sudah tidak ada tempat bagi raja lari. Kalaupun kalian ingin lari langsung ke petak H7 ini kawan, benteng H2 siap dimainkan. Raja bergerak ke petak terang, diikuti benteng bergerak ke petak H6 skakmat sudah. Untuk memperpanjang permainan, di sini menteri harus sikat kuda ini. Tapi di sini sudah membuat Fabi menyerah setelah raja bergerak ke petak G4 ini kawan. Oke, itulah kawan permainan antara Richard Rapport versus Fabiano Caruana. Kemudian di game kedua Richard Rapport kalah oleh Visianan. Game ketiganya menang kembali saat mengalahkan Jan Christoph Duda. Oke, semoga ide-ide dari Richard Rapport tadi bisa menghibur kalian dan memberikan wawasan dalam permainan French Defense yang bisa kita pelajari dengan tema King's Indian Attack. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.